Mas Andri pun terbangun dari tidurnya, mencari Mbak Santi tak ada di sampingnya. Sebelum Mas Andri melihat Mbak Santi berjalan dengan membentur-benturkan kepalanya ke tembok, seolah akan menembusnya. Santi? Halo teman semuanya, terima kasih telah mendengarkan untuk direkam. Sebelum saya bacakan cerita horornya, sebagai wujud dukungan teman-teman, silahkan klik tombol subscribe, like dan juga ramaikan kolom komentarnya ya. Dan tentu sebagai wujud terima kasih kami kepada teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan cerita kemarin. Yang belum nonton part pertama, kedua, silahkan tonton dulu. Kita akan lanjutkan cerita Ayu Ika, Misteri di Desaku. Mas, mau kemana? Ke rumah Mas Darmo ini Pade. Santi kambuh, jawabnya dengan nafas terengah-engah, lalu berlari-lari meninggalkanku dengan ayah yang masih bingung. Ayah, Mbak Santi kenapa? Sakit apa kok sampai dipanggil sama Mbah Darmo sih? Tanyaku kepada ayah. Pak Darmo adalah paranormal di desaku. Santi kena santet nak, jawabnya ayahku sembari duduk dari berdirinya. Santet? Aku mau ngelanginya, ayah mengangguk. Sudah lama kok Ndok, semenjak setelah menikah, jawab ayahku. Aku pun mencoba melihat apa yang sebenarnya yang terjadi padanya. Dukun Santet Toyo. Mbak Santi adalah temanku saat bermain. Meskipun usiaku dengannya terpaut 2 tahun, Mbak Santi adalah kakak kelasku waktu sekolah SD dan SMP. Mbak Santi adalah gadis yang riang, lucu dan mudah bergaul dengan siapapun. Setiap ada kehadirannya, kita selalu dibuat tertawa karena jenakanya. Suatu hari aku melihat Dina sedang bermain di rumah Mbak Santi. Dina adalah anak seorang dukun yang rumahnya memang sebelahan. Waktu itu Dina masih duduk di bangku SMP, sedangkan Mbak Santi sudah SMA. Dina yang sedang bermain di rumah Mbak Santi pun sudah terbiasa keluar masuk kemanapun yang ia suka, termasuk kamar Mbak Santi. Ia kadang tertidur di kamar Mbak Santi dan menganggap kamar Mbak Santi seperti kamarnya sendiri. Mbak Santi sama sekali tak keberatan, malah terhibur karena adanya Dina. Ia merasa punya adik dan juga teman, karena memang Mbak Santi adalah anak tunggal. Sampai waktunya tiba, Mbak Santi menikah dengan teman satu kerjanya. Suaminya tersebut adalah orang jauh yang memang merantau, karena di kotaku adalah tempat industri. Mbak Santi ingin suaminya tinggal di rumahnya agar dekat dari pabrik tempat mereka bekerja. Dina yang masih suka bermain di rumah Mbak Santi pun tetap saja keluar masuk kamar dengan sesuka hati. Akhirnya Mbak Santi menegur Dina. Disinilah bencana itu datang. Din, Mbak kan sekarang sudah menikah. Kamu jangan keluar masuk kamar Mbak seperti itu ya. Ada Mas Andri juga itu. Apa kamu gak sungkan? Tutur Mbak Santi. Dina hanya diam dan berlalu pergi. Mbak Santi pikir Dina sudah mengerti karena dia sudah dewasa. Namun ternyata salah. Dina mengadu kepada bapaknya. Mbak Santi pelit. Aku mau main aja gak boleh, ucap Dina kepada bapaknya. Pak Toyo tak terima anaknya diperlakukan seperti itu, hingga ia mulai berpikir untuk menyantet Mbak Santi. Pak Toyo adalah dukun yang terkenal dan kejam. Siapapun yang menyinggung dengan keluarganya akan dibuat sengsara lewat santetnya. Kamu marah kan dengan Santi? Nih, lemparkan ini di sumber airnya. Sumber air di sini tuh bukan sumur, melainkan pipa besar yang ditutup dengan cara mengebor untuk mendapatkan sumber mata air. Pernah suatu saat Pak Toyo sedang mengunjungi sawahnya yang sedang digarap oleh buruh tani.
Sebut saja Pak Sodik. Tutup aliran yang itu, biar ngalir ke sini yo dek, perintah Pak Toyo kepada Sodik. Loh, nanti sawahnya Pak Sonto gak kena air nanti mas, protes Sodik dengan sopan. Kamu kalau disuruh jangan membantah, kamu itu cuma buruh kan? Tahu apa kamu? Ya harus menurutlah sama juragannya, teriak Pak Toyo tak terima dirinya dibantah. Sodik pun hanya mengangguk karena takut. Pak Toyo pun meninggalkan ladang. Oh, emang orang serakah, gumam Sodik. Pak Toyo yang mendengar itu pun tak terima. Sodik dibuat sakit berhari-hari. Sakitnya pun tidak wajar. Ketika malam menjelang, penyakit itu datang. Badannya gatal dan panas. Pak Toyo yang baru tahu sawahnya mulai kering karena tak dialiri sawah pun akhirnya menanyakan hal itu kepada Pak Toyo. Kebetulan ketemu di sini mas. Itu loh, sawahku kenapa kamu tutup aliran airnya? Lihat ini, sawahku kering ini loh. Banyak padi yang mati, protes Pak Sonto. Siapa yang menyentuh sawahmu? Aku saja sibuk dengan sawahku sendiri kok. Ngapain juga ngurus sawahmu mas? Kilah Pak Toyo. Lah terus siapa lagi mas? Kan air ini mengalirnya ke sawahnya Mas Parti, terus ke sawahmu, baru ke sawahku. Kalau ditutup otomatis ya ke sawah kamu semua. Sudahlah, tahu mengalirnya sedikit masih saja kamu korupsi, ucap Pak Toyo yang saat itu mulai emosi. Jadi kamu menduduh aku? Kurang ajar banget kamu itu, teriak Pak Toyo sembari meninggalkan Pak Sonto. Semenjak kejadian itu, sawah Pak Sonto selalu kekeringan meskipun dialiri air selalu gagal panen. Bahkan sebelum jadi padi sudah mati. Kesehatan Pak Sonto pun mulai menurun karena terus-menerus kepikiran soal sawahnya. Bagaimana tidak, mata pencarian utama di keluarganya mengalami penurunan drastis. Di sana, aku tahu akan satu hal, makhluk yang terus-menerus mengganggu Pak Sonto lewat sawahnya. Makhluk ini adalah hantu paling hits di kalangan persetanan, di mana saat disebutkan semua orang bergedik ngeri. Aku pun sudah terbiasa melihat mereka. Jika bertemu demit satu ini, rasanya memang ngeri. Ya, si hantu berbalut kain kafan putih itu. Namun, yang mengganggu Pak Sonto ini kayaknya coklat lusuh, sudah tidak putih lagi. Matanya merah, hidungnya masih tersumbat kapas yang basah dan kotor. Wajahnya penuh lubang yang terdapat ulat. Mulutnya tidak tertutup, menganga, membentuk huruf O dengan liur yang menetes sangat mengerikan. Makhluk inilah yang dikirimkan Pak Toyo untuk membuat sawah Pak Sonto bermasalah dan kesehatannya menurun. Aku tidak tahu pasti bagaimana cara si setan ini membuat sawah Pak Sonto bermasalah. Karena saat aku tanya, setan ini hanya teriak-teriak dan memekakkan telingaku saja. Hingga akhirnya Pak Sonto meninggal dengan tragis. Beliau ditemukan di jalan sawah dengan mata melotot dan lidah yang tergigit dengan giginya sendiri. Tak hanya 1-2 orang saja tetanggaku yang terkena santet Pak Toyo. Masih banyak lagi. Namun mereka hanya sakit biasa dan sekedar diganggu makhluk halus, tidak separah yang dialami Pak Sonto. Kakekku pun juga pernah waktu itu disantet Pak Toyo. Hanya masalah sepele sih. Kakek tidak mau menjual tanahnya kepada Pak Toyo karena memang tanah tersebut akan dibagi-bagikan kepada 3 anaknya, termasuk ayahku. Meskipun kakek sudah memohon maaf karena tahu sifat Pak Toyo, tetap saja kakek dikerjain sama Pak Toyo. Kakek cegukan tidak berhenti. Sudah banyak minum air putih dan pengobatan tradisional lainnya, cegukan tersebut tidak berhenti. Hingga kakek memeriksakan cegukannya ke medis. Dicek pun tak ada masalah atau gangguan yang ditujukan dari hasil lab. Kakek sudah berobat kemanapun, medis maupun non medis, ke tempat yang kakek tahu. Bahkan saran tetangga pun sudah kakek jalani. Namun cegukan itu tak kunjung sembuh. Sudah 2 bulan lamanya. Kakek mending ke rumah Mbah Siem aja, tinggal di sana dulu sampai benar-benar sembuh cegukannya, celutukku. Rumah Mbak Siem adalah kakak dari kakekku. Memang jauh karena harus menyeberang lautan.
Itulah santet Pak Toyo akan musnah jika orang yang disantetnya menyeberangi lautan. Akhirnya kakekku berangkat dengan paman. Sesuai dengan saranku, tak memakan waktu lama. Setelah kakek sampai di pelabuhan tempat Mbah Siom, cegukan tersebut hilang. Tiba-tiba ringtone HP-ku berbunyi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Duk Kiki. Oh nggih kek, nggih. Gimana kek? Sudah sembuh atau belum? Iya iki Duk, alhamdulillah sudah sembuh. Ini baru aja sampai cegukanku udah hilang loh Duk. Ya sudah kek, alhamdulillah. Kakek di situ saja dulu, jangan buru-buru pulang. Iya Duk, iya. Paling seminggu aku baru balik dari sini. Iya kek, iya. Ya sudah Duk, gitu saja ya. Sampaikan salamku kepada ayah dan ibumu ya. Iya kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya masih banyak lagi korban-korban lainnya, tepatnya warga di luar desaku. Saat itu giliran Mbak Santi. Malam pun tiba. Dina diam-diam memasuki perkarangan rumah Mbak Santi. Pipa air tersebut berada di samping rumah Mbak Santi. Dina berusaha membuka pipa tersebut lalu melempar bungkusan putih itu ke lubang pipa sesuai perintah bapaknya. Samar-samar aku melihat isi dari bungkusan putih itu beberapa helai rambut dan bunga-bungaan setengah kering. Hari berlalu, Mbak Santi pun hamil. Keluarga sanak saudara Mbak Santi berdatangan untuk acara 3 bulanan. Andri, di mana istrimu? Suruh keluar. Tamunya sudah banyak yang datang itu, tanya Bu Mina, ibu Mbak Santi. Enggak Bu, sebentar ya, saya panggilkan dulu. Tadi katanya ambil jilbab, jawab Mas Andri. Bu Mina mengangguk pergi menemui beberapa warga yang baru saja datang. Dek, ayo dong cepetan, udah banyak yang datang itu, supaya cepat dimulai pengajiannya, ucap Mas Andri setengah berteriak kepada istrinya yang berada di kamar. Tertawa. Ya, Mbak Santi tertawa. Kok malah tertawa sih dek? Ujar Mas Andri sembari membuka tirai kamarnya. Mas Andri tercekat kaget melihat istrinya duduk di atas lemari setinggi hampir 3 meter. Astagfirullahaladzim, ngapain kamu naik-naik di situ? Kata Mas Andri yang belum menyadari bahwa istrinya sudah dirasuki makhluk kiriman Pak Toyo. Mata Mbak Santi melotot, mengunyah rambutnya yang panjang, serta di tangan kanannya ia memegang bangkai tikus lalu ia jilat. Mas Andri masih mematung melihat istrinya seperti itu. Istrinya yang biasanya terlihat cantik, lembut dan ceria, sekarang hanyalah kengerian yang terlihat. Mas Andri berlalu keluar dan memuntahkan isi perutnya yang tak tahan lagi melihat tikus yang istrinya jilat itu. Mana Santi? Acaranya sudah mau dimulai ini. Sapa Mas Ayub, sepupu Mbak Santi. Di kamar Yop, di kamar, jawab Mas Andri lirih sembari menunjuk ke arah kamarnya. Santi, ayo, acaranya udah mau mulai ini, teriak Mas Ayub memanggil Mbak Santi. Sebentar Yop, jawab Mbak Santi yang lalu keluar dari kamarnya. Mas Andri tergopoh-gopoh hendak ingin memberitahukan kepada Mas Ayub mengenai apa yang ia lihat. Loh dek, ucap Mas Andri kaget. Ada apa sih mas, kok kelihatannya kaget gitu? Tanya Mbak Santi yang kebingungan. Sudah, ayo udah keluar, sudah ditunggu dari tadi, ajak Mas Ayub. Mbak Santi pun keluar dengan menggandeng suaminya. Mas Andri masih heran dan merasa ngeri dengan kejadian tadi. Tapi kenapa sekarang istrinya baik-baik saja dan seolah kejadian tadi sama sekali tidak terjadi? Mas Andri masih menatap Mbak Santi, seolah meyakinkan dirinya banyak hal yang tadi benar-benar terjadi. Mungkin hanya mimpi atau bayangan saja. Mbak Santi yang sudah duduk di antara keluarga lain melihat Mas Andri dengan tatapan tajam dan senyum menyeringai. Mas Andri menelan ludah mencoba menghilangkan rasa takut yang ada dalam pikirannya. Acara pun dimulai dengan lancar. Mas, kenapa sih kok ngelihatnya gitu amat? Aku cantik kan? Canda Mbak Santi kepada suaminya.
Iya dek, kamu cantik dek, jawab Mas Andri. Setelah sholat subuh berjamaah dengan sang istri, Mas Andri memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang ia lihat. Apa? Masa sih mas? Nggak mungkin lah. Aku kemarin cuma ambil jilbab terus Ayub memanggilku. Ya aku keluar saja mas, jelas Mbak Santi. Mas Andri memilih untuk tidak melanjutkan dan terpaksa percaya karena memang tidak mungkin Mbak Santi bohong. Mungkin Mas aja yang kecapean, jadi ngayal kemana-mana ya, jawab Mas Andri yang tidak ingin membuat istrinya kepikiran hal lain selain bayi yang ada di kandungannya. Selama Mbak Santi mengandung, tak hanya sekali dua kali ia kesurupan. Beberapa kali Mbak Santi kesurupan, kadang Bu Mina ataupun Mas Andri yang mengetahuinya. Malam itu lebih tepatnya adalah puncaknya. Mas Andri yang sedang terlelap tidur mendengar suara gaduh. Mas Andri pun terbangun dari tidurnya. Mencari Mbak Santi tak ada di sampingnya. Mata Mas Andri menyapu seluruh isi ruangan. Sebelum Mas Andri melihat Mbak Santi berjalan dengan membentur-benturkan kepalanya ke tembok, seolah akan menembusnya. Santi, teriak Mas Andri sembari berlari ke arah Mbak Santi dengan tangan mengganjal kening Mbak Santi agar keningnya tak terus-terusan dibenturkan ke tembok. Istighfar dek, istighfar, pinta Mas Andri. Perlahan Mbak Santi menoleh ke arah Mas Andri. Mata Mbak Santi melotot. Terlihat urat-urat di matanya memerah. Darah berlumuran di mulut dan baju Mbak Santi. Mas Andri melihat di bawah kaki Mbak Santi terdapat bangkai-bangkai tikus yang menyisakan tulang serta kepalanya. Mas Andri tercengang kaget. Teriak Mas Andri yang lehernya sudah tercekik oleh Mbak Santi. Mbak Santi mencekram leher suaminya. Mas Andri tak bisa berkata pun karena tenggorokannya sangat sakit. Mas Andri mencoba membaca doa dan ayat kursi. Pak! Mbak Santi ambruk pingsan. Kedua orang tua Mbak Santi pun mendatangi kamar mereka karena terdengar suara gaduh dan berisik. Santi, kenapa Andri? Tanya Pak Eko, ayah Mbak Santi. Kambuh lagi nih loh Pak, sahut Bu Mina. Mas Andri mengangguk sembari membopong Mbak Santi. Nggak bisa seperti ini terus ya Pak. Bu, saya tadi dicekik loh sama Santi. Teriak Mbak Santi sembari mencakar-cakar wajahnya, memukul-mukul perutnya. Sebentar, aku akan minta tolong sama Mbak Darmo ya, ucap Pak Eko. Bu, tolong panggil Ayub buat bantu saya megangin Santi ya. Saya tidak kuat menahannya sendiri, pinta Mas Andri kepada ibu mertuanya. Iyo Andri, iyo. Mbak Santi yang kerasukan mulai meronta-ronta dan mendorong suaminya lalu berlari keluar rumah dengan bertelanjang kaki. Mas Andri mengejar Mbak Santi dan berpapasan dengan Mas Ayub. Santi, lari ke sana Bu. Yub, ayo bantu aku ngejar ya Yub. Mas Ayub mengangguk sembari menyusul Mas Andri yang sudah mendahuluinya. Mbak Santi lari ke rumah warga dan melukai banyak orang. Tolong, teriak salah satu warga. Mas Andri dan Ayu pun segera berlari menuju sumber suara berasal. Dri, kamu mau kemana? Sapa Pak Eko dengan Pak Darmo di sebelahnya. Mau ngejar Santi Pak. Santi tadi lari dan melukai banyak warga, jawab Mas Andri. Ya sudah yuk kita ke sana, jawab Mbah Darmo. Deretan rumah warga sudah tertutup karena takut akan kehadiran Mbak Santi. Itu Santi itu, teriak Mas Ayub yang melihat Mbak Santi di sebelah rumah warga. Santi mencakar-cakar wajah Pak Mukmin. Pak Mukmin yang ketakutan sudah terkapar pingsan. Woi setan, keluar kamu dari badan Santi, perintah Mbah Darmo. Mbak Santi menoleh dengan wajah yang sangat seram. Wajahnya penuh dengan darah. Rambutnya aut-autan berantakan dengan lidah memutar-mutar mengelilingi mulutnya. Ya, benar. Dia adalah si kuntilanak, tapi bisu. Entah bisu atau memang tak mau bicara. Ia hanya tertawa melengking lalu menangis.
Tak hanya satu makhluk yang ada di dalam tubuh Mbak Santi. Selain kuntilanak, ada juga anak kecil perempuan dengan kepala miring seperti hampir patah. Lalu sosok kakek yang sangat-sangat jahat tanpa mata. Lalu satu lagi, tak luput yaitu setan yang dulu mengganggu Pak Sonto, si pocong. Mbah Darmo kewalahan karena memang yang dihadapinya itu makhluk-makhluk yang sangat jahat. Ilmu Mbah Darmo sendiri tak jelas, entah hitam, entah putih. Sepertinya dua-duanya ia pelajari, namun belum sepenuhnya ia kuasai benar. Mbah Darmo membuat pagar sementara di tubuh Mbak Santi. Meskipun tidak akan bertahan lama, setidaknya Mbak Santi bisa lebih tenang. Dan untung saja kandungan Mbak Santi baik-baik saja. Aku akan ke rumah guruku. Aku akan meminta bantuannya, ucapannya. Mbak Santi yang sedang pingsan dibawa ke rumah sakit karena kondisi fisiknya yang sangat memprihatinkan. Bu, Pak, dan Mas Andri, usia kandungan Mbak Santi sudah dekat dengan masa persalinan. Setelah saya periksa, lebih baik segera dilakukan operasi sesar ya. Ini demi kebaikan ibu dan bayinya, tutur dokter saat itu. Iya dok, gak apa-apa, baiklah. Kalau memang itu yang seharusnya dilakukan. Kami ingin yang terbaik untuk ibu dan anaknya, jawab Mas Andri. Setelah itu pun Mbak Santi melakukan lahiran sesar. Dan alhamdulillah bayinya lahir dengan selamat. Selama dirawat di rumah sakit, kedua orang tua Mbak Santi meminta agar anaknya diberi obat tidur. Karena takut jika tiba-tiba kesurupannya kambuh di rumah sakit. Terlebih Mbah Darmo juga belum pulang dari tempat gurunya. Beberapa hari telah berlalu, Mbak Santi pun diperbolehkan pulang. Mas Andri, Bu Mina, dan Pak Eko sangat bahagia dengan kehadiran keluarga baru, si bayi. Mbak Santi pun terlihat normal, bukan terlihat seperti dulu. Dia memang normal. Ia tak pernah mengingat kejadian apa yang telah menimpanya. Keluarganya pun tak mau memaksa agar Mbak Santi mengingat kejadian menyeramkan itu. Sore pun tiba, Mas Andri pulang dari pabrik tepat di jam 5 sore. Dek, Mas pulang, ucap Mas Andri yang hendak masuk kamar. Ya Allah, Dek, apa-apaan sih kamu? Teriak Mas Andri sembari merebut anaknya dari gendongan istri. Mas Andri yang tahu bahwa yang di depannya bukan istrinya, melainkan makhluk-makhluk kiriman Pak Toyo. Sampai kejadian ini, keluarga Mbak Santi belum tahu jika ini ulah Pak Toyo. Mas Andri mengambil anaknya dari istrinya karena Mbak Santi akan mencekik bayinya. Kejadian itu selalu terulang jika maghrib menjelang. Beberapa ustadz dan orang pintar pun sudah berusaha menolong tapi belum bisa mengeluarkan makhluk-makhluk yang ada di tubuh Mbak Santi. Pak Darmo pun tiba di rumah. Ia segera pergi ke rumah Mbak Santi. Dijaring, kamu kira anakku ikan apa? Yang bener kalau ngomong, teriak Pak Eko yang tak terima dengan saran Pak Darmo. Cuma itu saja sekarang yang bisa dilakukan, terangnya. Sudahlah Pak, apa salahnya toh dicoba? Tahu sendiri kan, sudah berapa orang yang ngobatin Santi. Belum ada yang bisa kan? Jelas Bu Mina meyakinkan suaminya. Kamu setuju kan Dri? Ibu Bu Mina. Mas Andri yang tak tega melihat istrinya seperti itu hanya bisa pasrah. Sembari melihat anaknya yang masih bayi, tak terasa air mata Mas Andri menetes. Sesuai saran Mbah Darmo, setiap sore menjelang maghrib pun Mbah Santi harus dikurung dalam jaring agar sukma Mbah Santi tak bisa dibawa oleh mereka. Sudah azan Dok, ayo kita berangkat tarawih. Ajak ayah membuyarkan pengingatanku. Pengingatan yang sangat menyedihkan. Aku tak tega menyaksikan temanku seperti itu. Aku dan ayah segera bersiap untuk bergegas ke masjid depan rumah. Sepulang dari masjid aku minta agar ayah menemaniku untuk melihat kondisi Mbak Santi. Ya sudah, habis ini ayah antar ya, jawab ayah. Setelah sampai di depan rumah Mbak Santi, aku merasa kaget. Ternyata di sana sudah banyak makhluk tak kasat mata. Banyak orang pintar yang memasang dan memagari rumah ini. Justru sama sekali tak meringankan Mbak Santi, malah membebani hal-hal seperti ini. Aku yakin keluarga Mbak Santi pasti merasa hawa rumahnya tidak enak.
Bagaimana tidak, energi mereka saling bentrok antara peliharaan dukun satu dengan dukun yang lain. Ayo cepat masuk, ajak ayah sembari menepuk bahuku. Aku mengangguk, berjalan hati-hati di antara kerumunan warga tak kasat mata itu. Di dalam sayap-sayap aku mendengar suara orang ngaji. Assalamualaikum. Pak, assalamualaikum. Salam ayahku. Pintu rumah perlahan terbuka. Waalaikumsalam. Wah, kedatangan tamu agung ini, ucap Pak Eko. Ayo masuk. Aku masih berada di depan pintu, tak peduli dengan basa-basi ayah dan Pak Eko. Aku tercengang kaget melihat banyak sosok bungkus putih yang sangat menyeramkan. Muka mereka menghitam dan baunya luar biasa busuk. Aku sama sekali tak bisa menahan, seperti bangkai. Seolah mereka tahu aku akan datang. Mereka bersiap seperti tentara. Aku segera berdoa kepada Allah agar aku dikuatkan menghadapi mereka. Pak, mending Mbak Santi pergi dari kampung ini. Pergi sejauh-jauhnya. Jangan pernah kembali ke rumah ini lagi, Pak. Kalau bisa Mbak Santi melewati lautan. Karena santet Pak Toyo akan menghilang dan tak akan mempan lagi. Mbak Santi diobati pun tidak akan pernah sembuh. Karena yang Pak Toyo tanam ada di sumber air samping rumah. Jelasku. Aku pun berlari pergi. Tak kuat menahan bau yang sangat menyengat tersebut. Kepalaku mendadak pusing. Perutku mual karena berbenturan energi warga tak kasat mata. Aku tak bisa berlahan lama di sana. Ayo Nduk, kamu ke rumah Mbak Min aja, ucap tetangga yang sudah aku anggap saudara itu. Boten Pak, boten. Mei ke masjid aja. Mei mau menetralisir energi jahat yang Mei bawa dari rumah Mbak Santi itu, jawabku. Setelah sampai masjid aku mengambil air wudhu dan sholat, melepaskan semua yang ada di pundakku. Rasanya sangat nyaman dan aman ketika aku bersujud kepadanya. Keesok harinya saat sahur, aku bertemu dengan ibuku, melepas rindu dan saling bertukar cerita. Ayahmu sudah cerita soal tadi malam, Dok. Semoga saja Santi ada hasilnya ya, kata ibunya. Nggih, amin Bu, amin, jawabku sembari menata makanan dan piring yang ada di meja makanan. Mbak, sapa Wahyu yang baru keluar dari kamar mandi. Waduh, pulang jam berapa anak berjagaku ini? Godaku kepada Wahyu. Baru selesai latihan karate, langsung pulang kok Mbak, jam 1. Oh iya, aku lihat Mbak Me udah tidur, katanya. Mana oleh-olehnya? Lanjutnya. Oh, oleh-oleh ya. Menyapa tadi tuh ada maunya ya ternyata, ucapku dengan tertawa kecil. Aku pun berjalan menuju kamar untuk memberikan sesuatu kepada adikku lalu menyerahkannya. Wih, keren banget ini Mbak. Mata Wahyu bersinar melihat satu set alat lukis yang selama ini ia inginkan. Wahyu itu sangat pandai menggambar. Sore pun tiba. Aku menghabiskan waktu dengan menonton TV kartun yang sejak aku SD hingga sekarang masih ada. Mbak, aku mau ngomong. Mumpung ibu belanja, bisik Wahyu. Apa? Cerita aja, jawabku dengan wajah masih menatap TV. Akhir-akhir ini tuh aku bisa lihat loh Mbak. Sering banget malahan, jelas Wahyu. Aku pun menoleh ke arah Wahyu sembari mengecilkan volume TV. Aku melihat wajah Wahyu menegang, seolah tak nyaman dengan kejadian yang ia alami. Ada yang mengikutiku Mbak, ucapnya lagi. Oh itu, kataku sembari menunjuk kursi tamu yang berada di belakangku. Dia hanya usil, gak jahat kok. Tapi bahaya juga kalau dia suka sama kamu. Ya itu loh Mbak, pertama aku bisa lihat ya dia itu. Terus lama-lama aku bisa lihat yang lain. Sekelibatan hitam, si Kunti, kadang sosok berbalut kain putih, dan itu menggangguku, jelasnya. Lama-lama juga terbiasa kok. Sudahlah, pokoknya kamu harus tetap beribadah. Jangan pernah ninggalin sholat. Ngaji terutama, jangan sampai ditinggal ya, pesanku kepadanya. Wahyu berjalan ke arah pintu lalu membukanya. Pak Eko, monggo Pak,
Monggo, blebet, monggo. Silahkan masuk Pak Eko. Sambut Wahyu kepada Pak Eko. Mbakmu ada kan? Tanya Pak Eko. Mbak, Pak Eko nyari mbak ini loh. Monggo, monggo. Silahkan duduk dulu Pak. Saya panggilkan. Aku lihat setan yang mengikuti Pak Eko tak berani masuk ke rumahku. Mereka menunggu di luar rumah. Pak Eko pun duduk tepat di kursi di mana si Kunti yang mengikuti adikku tadi duduk. Silakan diminum dulu Pak, ujarku menawarkan Pak Eko segelas air mineral yang memang sudah disiapkan di meja. Wis Dok, sudah. Aku kesini cuma mau memastikan apa benar katamu kalau Pak Toyo yang menyantet Santi, tanya Pak Eko. Dina, tanya saja kepada Dina Pak. Dia yang akan menceritakan semuanya. Tapi Bapak bawa beberapa warga untuk menemui Dina ya, jelasku. Pak Eko pun pulang. Aku sangat tahu dari wajah Pak Eko, beliau sangat marah karena sungguh tak menyangka tetangganya lah yang menyantet, padahal anak mereka berteman. Dina adalah gadis lugu dan polos. Meskipun dia sudah berumur 17 tahun, tapi sifatnya itu masih seperti anak-anak. Selalu menurut ketika diperintah. Apapun yang menjadi keinginannya harus terpenuhi. Jika ia merasa tidak senang, selalu bercerita kepada bapaknya. Dina, sini. Panggilku yang saat itu kulihat Dina sedang bercengkrama dengan temannya di depan masjid. Dalem Mbak Me, dalem. Mbak Me datang dari Jakarta ya? Apa Dina mau dikasih oleh-oleh? Tanyanya polos. Aku mengangguk sembari memberi dia coklat. Ini buat kamu. Mbak boleh nanya enggak? Tapi Dina harus jawab jujur loh ya, ucapku sembari memegang kepala Dina. Tanya apa aja boleh kok Mbak. Ya sudah, ayo ikut Mbak. Aku mengajak Dina di dalam masjid di mana Pak Eko dan beberapa warga sudah menunggu. Dina, kamu masih main di rumah Mbak Santi enggak? Enggak Mak, enggak, sudah lama. Mbak Santi enggak ngebolehin aku, sambil memakan coklat yang aku beri. Kenapa memangnya? Mbak Santi marah karena aku main ke kamarnya. Mbak Santi itu gak marah Din, cuma nasihatin kamu aja, biar kamu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Oh gitu ya Mbak, jadi Mbak Santi gak marah ya sama aku? Enggak kok, kamu tahu kan Mbak Santi sekarang sakit. Iya tahu, Bapak yang buat sakit. Di sini Pak Eko dan beberapa warga mulai geram. Loh kok kamu tahu Din? Ya tahu lah, Dina yang disuruh Bapak mendem pasangannya, ucapnya dengan lugu. Din, kamu taruh di mana pasangan itu? Meskipun aku sudah tahu, tapi di sini aku ingin semua keluar dari mulut Dina agar warga percaya dan ada buktinya. Di sumber air samping rumahnya. Dina sama sekali tak merasa bersalah, bahkan disusul dengan tawa. Biadab Panjani Toyo, ucap Pak Eko sembari bangun dari duduknya. Dina yang melihat Pak Eko marah menyebut nama bapaknya pun segera menggeser tubuhnya ke belakangku. Takut Mbak, takut, ucapnya lirih. Aku tersenyum dan menggeleng kepada Dina agar ia tenang. Jangan emosi dulu Pak Eko, sebaiknya Mbak Santi cepat-cepat dibawa pergi dari desa ini, ucapku. Malam itu pun berakhir. Kami semua pulang ke rumah masing-masing. Mbak, kok aku melihat ada orang yang dibakar ya? Ujar Wahyu yang masuk ke rumahku. Maksudnya apa sih Yu? Tanyaku Pirung. Waktu itu aku pernah bermimpi kalau temanku kecelakaan Mbak. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi kamu bisa melihat hal yang akan datang Dek? Tanyaku sekali lagi. Wahyu menggelengkan kepala. Ya tidak tahulah Mbak, pokoknya begitu. Setelah beberapa hari aku mendengar bahwa Santi telah pulang ke rumah suaminya, lebih tepatnya ke kampung halaman orang tuanya yang menyeberangi lautan. Bersama itu kakekku datang. Yang menyantetku Toyo kan? Tanya kakek. Aku pun mengangguk. Pasrahkan saja sama Allah kek. Pembalasan yang adil adalah dari Allah, ucapku. Pak Toyo Mbak, yang kebakaran Pak Toyo.
sahut Wahyu yang tiba-tiba bangun dari tidurnya. Wahyu berlari keluar rumah. Aku dan kakek mengikuti Wahyu di belakangnya. Astagfirullahaladzim. Aku melihat para warga menyeret Pak Toyo dengan kondisi yang prihatinkan. Pak Toyo diamuk warga. "Udah bakar aja dukun santet kayak gini. Dukun kurang ajar," ucap salah satu warga. Seperti apa cerita selanjutnya? Besok kita lanjutin lagi ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Yang belum, tonton sampai selesai part 1, 2-nya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.